Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Mengobati penyakit hati. Kita sebagai seorang muslim hendaknya berusaha untuk mengobati hati kita dari berbagai penyakit yang bisa menjadikan hati itu gelap dan tidak bisa menerima kebenaran dan tidak bisa menerima petunjuk. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku atas agamamu. Hadis riwayat Tirmizi, dan Syekh Al-Albani berkata hadis ini adalah sahih. Nabi SAW banyak membaca doa itu karena beliau tahu bahwa jika hati benar-benar baik, niscaya seluruh anggota tubuh menjadi baik pula. Tapi jika rusak, maka anggota tubuh lainnya juga menjadi rusak. Sebagian ulama mengatakan obat penawar yang bisa menyembuhkan penyakit hati itu ada 5. Pertama, membaca Al-Quran dengan merenungkan maknanya. 2, perut yang senantiasa kosong, artinya sering berpuasa. Yang ketiga, mengerjakan sholat malam. Yang keempat, tunduk istighfar kepada Allah di waktu sahur. Dan yang kelima, duduk atau berteman dengan orang-orang salih. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkata, jika seorang hamba di waktu pagi dan sore tidak ada yang dia fikirkan kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala, selalu mengingat Allah, niscaya Allah akan menanggung, menjamin semua kebutuhannya, menghilangkan segala kegelisahan dan menjadikan hatinya senantiasa mencintai Allah. Lidahnya dibuat selalu berzikir kepada Allah dan seluruh anggota tubuhnya dibuat hanya bergerak dalam melayani dan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, jika di pagi dan sore hari yang dia fikirkan hanya urusan dunia, maka Allah akan menimpakan kesedihan, kegelisahan dan malapetaka kepadanya, sehingga hatinya sibuk hanya untuk mencintai makhluk dan tidak mencintai Allah. Lidahnya hanya mengingat mereka, mengingat makhluk, tidak mengingat Allah. Seluruh anggota tubuhnya hanya melayani dan mentaati makhluk, tidak melayani dan mentaati Allah. Ia bekerja keras seperti seekor keledai yang sibuk melayani orang lain. Inilah orang yang ketika pagi dan sore harinya yang difikirkan hanya dunia. Maka siapa saja yang berpaling dari beribadah kepada Allah, dari ketaatan dan mencintainya, ia pasti diuji menjadi hamba bagi makhluk dan hanya mencintai mereka, mencintai makhluk. Beliau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah juga berkata, carilah hatimu pada 3 tempat, yaitu saat mendengarkan Al-Quran. Yang kedua, ketika dalam majelis zikir. Yang ketiga, di saat sedang menyendiri. Jika kamu tidak mendapati pada 3 tempat tadi, maka mohonlah kepada Allah agar kamu diberi hati. Karena kamu, kata Ibnul Qayyim, sudah tidak lagi memiliki hati. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hati yang bersih. Karena dengan hati yang bersih inilah kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang kepada Allah, menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih.